Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece chapter terbaru cukup seru, terutama dalam bagian Vegapunk yang sedikit mention tentang para Margadi. Apalagi di saat momen seseru itu, Oda Sensei benar-benar berhasil bikin kita kesel. Karena live streaming Vegapunk berhasil dihentikan. Di video kali ini, karena topik soal di lagi panas-panasnya, kami ingin membahas mengenai seberapa pentingnya mengenai peranan para Margadi dalam dunia One Piece. Sampai-sampai Im Sama sendiri pernah nyindir saat pertemuannya dengan Cobra bahwa orang-orang yang memiliki nama di saat ini itu cupu karena mereka nggak tahu arti dari penting dari nama yang mereka miliki itu. Sehingga ayo kita pecahin bareng-bareng topik misteri ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Eiichiro Oda adalah mangaka jenius yang menaruh setiap detail ceritanya saling berkaitan satu sama lain. Contoh paling mudah yang semua orang mengerti adalah tentang bagaimana Dressrosa dan Arabasta saling berkaitan. Entah dimulai dari penulisan karakternya, dari adanya organisasi yang mencoba untuk menguasai suatu negara, tentang kekuatan dari para villainnya, dan tentang ratu yang meminta bantuan Luffy. Penulisan 9 Akazaya. Arc Wano Kuni adalah arc yang dibangun sejak arc Punk Hazard, lalu mulai ditekankan lebih dalam saat arc Ming, di mana kita mendapatkan penjelasan dari logo klan Kozuki. Dan di arc Zou atau para warga Ming itu sendiri, kita diperkenalkan konsep dari dua raja yang hidup dan memerintah, yakni Inuarashi sebagai penguasa kerajaan tersebut saat siang hari, dan Nekomamushi yang memerintah dan berkuasa di malam hari. Nah, kira-kira kenapa adanya hal seperti ini ya? Selama arc Wano Kuni berlangsung, Oda gencar sekali mengenalkan konsep Fajar akan tiba, di mana para Akazaya percaya bahwa Luffy adalah orang yang akan mendatangkan Fajar, orang yang akan membebaskan Wano Kuni dari jeratan Kaido dan Kurozumi Orochi. Ditambah lagi, dengan karakter dari 800 tahun yang lalu bernama Amatsuki Toki juga mengatakan bahwa akan ada orang yang membawa Fajar baru untuk Wano Kuni. Nah, keadaan kehidupan di mana dikuasai oleh pemerintahan yang bejat, pemerintahan yang busuk, yang menyiksa rakyat, yang sangat jauh dari kebebasan, dalam dunia One Piece diartikan sebagai malam yang panjang, gelap gulita. Wano Kuni saat itu adalah malam hari bagi mereka semua, tersiksa dengan gelap gulitanya dunia yang dikuasai oleh Kaido serta Kurozumi Orochi. Dan dunia One Piece juga secara keseluruhan sebetulnya sedang mengalami dunia yang gelap gulita, karena sedang dikuasai oleh penguasa yang salah, yakni Im Sama dan kawan-kawan. Yang karena itulah konsep Fajar atau Dawn akan sangat relevan di sini. Orang-orang bermargadi berperan besar dalam mendatangkan Fajar untuk dunia, berperan besar untuk mengakhiri gelapnya malam kehidupan. Dalam arc Wano Kuni kita diperkenalkan adanya 9 Akazaya yang meneruskan mimpi dari Kozuki Oden serta Toki untuk membebaskan Wano Kuni dan membuka gerbang Wano Kuni. Dan sepertinya konsep 9 orang ini akan Oda gunakan lagi untuk pembebasan dunia. 9 di para pembawa Fajar. Sudah sering kami bahas dalam video kami jauh di masa lalu. Anjay, ya entah di mana video itu, apakah masih ada di channel ini atau tidak, mengingat kami sudah 3-4 kali ganti channel karena beberapa alasan. Kami sering menyebutkan bahwa mungkin arti nama Di adalah Dawn yang berarti Fajar. Nah, dalam dunia di masa depan, besar kemungkinan ke-9 Di ini perlu bersatu untuk meruntuhkan pemerintahan dan membuat dunia terbebas dari gelapnya malam. Dan seiring berjalannya waktu, Eiichiro Oda memang membuat cerita di mana Di menjadi 9 keluarga berbeda, yakni ada Gold D, Portgas D, Monkey D, Nebetari D, Marshall D, Jaguar D, Trafalgar D, dan Rocks D. Saat ini setidaknya ada 8 dari 9 yang kami maksud sudah Oda sebutkan dalam cerita. Dan jika memang arti nama Di yang mereka punya adalah untuk membawakan Fajar ke dunia yang gelap ini, itu artinya yang dikatakan oleh Im Sama sangat relevan, di mana pernyataan Im Sama mengatakan,
bahwa para pemilik Margadi saat ini adalah bodoh karena tidak mengerti arti dari nama yang mereka punya sendiri. Yaitu kami setuju, orang-orang dengan nama Di memiliki misi yang besar dalam menghadapi dunia. Dan ini juga sepertinya menjadi alasan kenapa pemerintah dunia mencoba menutupi identitas nama Di dan segala hal yang berkaitan dengannya. Seperti sebagaimana pemerintah dunia membumi hanguskan Ohara, Gorose yang berusaha mati-matian memutuskan live streaming Vegapunk, atau kejadian di masa lalu di mana Roger berhasil ke Laftel. Pemerintah dunia menyebut Roger sebagai Gold Roger, padahal nama Roger adalah Goldie Roger. Orang-orang nama Di adalah musuh utama dari pemerintah dunia karena mereka memiliki peranan khusus untuk membawakan fajar bagi dunia itu sendiri. Sama seperti para Akazaya yang dimana Kaido dan Orochi usaha mati-matian untuk menghabisi mereka apapun caranya. Karena Akazaya adalah ke-9 orang yang jelas-jelas memiliki tujuan untuk membawakan fajar bagi Wano Kuni. Nah, Margadi, musuh pemerintah dunia juga sempat disebutkan oleh Corazon bahwa Di adalah musuh alami kaum naga langit. Konsep pengkhianatan di angka 9. Selama arc Wano Kuni berjalan, jauh dari masa lalu, Akazaya mengetahui bahwa ada hal yang tidak beres dalam menghadapi Kaido. Karena saat Odin berusaha untuk menghampiri Kaido ke Onigashima diam-diam, tiba-tiba Kaido dengan pasukan lengkapnya menghadang Oden. Dan selama arc Wano Kuni berjalan, Luffy, Kinemon, dan kawan-kawan juga mewaspadai tentang sosok sang pengkhianat. Yang ternyata pengkhianat itu adalah Kurozumi Kanjuro. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang termasuk ke dalam ke-9 Akazaya. Dan kami pikir hal yang sama sudah berlaku juga dalam penjatuhan kerajaan kuno di masa lalu, di mana ada satu keluarga yang mengkhianati 8 Margadi lainnya. Yang besar kemungkinan si satu Margadi pengkhianat itu adalah Marshal D. Sebagaimana kita sudah melihat bahwa Kurohige di zaman ini juga, sang Kurohige yakni turunan dari Marshal D rela melakukan apapun untuk mencapai puncak. Meski orang yang harus ia gunakan adalah sesama Margadi. Ia awalnya mengejar Monkey D, namun di tengah jalan ia menggunakan Portgas D untuk bisa memenuhi persyaratan menjadi seorang Shichibukai. Dan secara kanji juga, Kurozumi dan Kurohige juga ada kemiripan, di mana keduanya menggunakan kanji Kuro yang berarti hitam. Dan hitam lagi-lagi apa? Ya, kegelapan, malam, dan hal semacamnya. Ya tentunya kami percaya ini bukan sebuah kebetulan. Ini memang cara Oda untuk menekankan tentang sosok kedua pengkhianat dalam cerita ini. Oke, maka kesimpulannya, layaknya 9 Akazaya, dunia butuh konsep 9 dalam melepaskan diri dari gelapnya malam yang dikuasai oleh penguasa Im-sama dan kawan-kawan. Orang-orang 9 itu adalah 9 pemegang Margadi. Mereka memiliki tugas untuk membawakan fajar bagi dunia. Mereka adalah orang-orang terpilih yang berkewajiban mengembalikan kekuasaan yang saat ini berada di tangan yang salah. Cerita nantinya akan mirip seperti para 9 Akazaya yang berjuang kembali merebut tahta dan penguasa wilayah untuk dikembalikan ke orang yang seharusnya. Dari tangan Kurozumi dan Kaido dikembalikan lagi ke tangan yang lebih berhak, yakni tangan Kozuki. Dan dunia pun juga sama. 9 Margadi akan berusaha untuk mengembalikan tahta penguasa dunia kepada orang yang memang seharusnya. Meski dalam catatan bahwa dari 9 orang ini nantinya sepertinya akan ada 1 orang yang berkhianat. Dan saat ini 8 dari 9 Margadi sudah diketahui. Nah, kira-kira siapakah sosok Margadi terakhir? Apakah Roronoa di Zoro? Tentunya bukan ya. Kami udah capek ngomongin Babang Zoro ini. Kira-kira sosok Margadi terakhir itu adalah sosok yang sudah kita kenal atau justru akan menjadi karakter baru? Tapi kami sudah punya jawabannya. Sosok Margadi yang terakhir itu adalah... Saksikan di video selanjutnya. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi... kami diskus OP dan terima kasih banyak.